Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, lanjut. Seperti biasa, yang belum tekan tombol like dan aktifkan loncengnya, bantu Mimin tekan terlebih dahulu. Oke, gas. Bab 1636 sampai bab 1640. Ternyata robot Jefferson adalah adik dari pria berjas hujan. Siapa yang memintanya pergi? Berbahaya, teriak pria berjaket itu. Tuan Jefferson sudah lama pergi, dan tidak ada yang berani menghentikannya dari keputusannya. Beberapa orang berlutut di tanah dan gemetar. Pria berjaket itu menghela nafas dan berkata, "Omong kosong, itu hanya omong kosong, dia pergi ke Daxia. Belum lagi itu mungkin berbahaya, lalu apa yang harus dilakukan tuannya? Sekarang, dia seharusnya sudah tiba di Daxia. Bagaimana kalau kita mengirim ahli, pergi dan bawa dia kembali?" Pria berjaket segera menggelengkan kepalanya. "Tidak, begitu kita membuat langkah besar, Daxia pasti akan waspada, dan rencana pasukan aliansi kita akan sia-sia. Saya hanya bisa berdoa agar dia bisa kembali dengan selamat. Jika dia terbunuh tidak apa-apa, jika dia tertangkap. Jika saatnya tiba, kita bisa menekan Daxia atas nama Kerajaan Elang Perang dan meminta Daxia untuk mengirimnya kembali. Dimengerti, kami akan menghubungi para pemimpin senior Kerajaan Elang Perang sekarang." Di sisi lain, Ye Junlin kembali ke Jiangbei dari kota Wushuang. Di pinggiran Jiangbei, dia kebetulan bertemu dengan Jefferson yang baru saja tiba di Daxia. "Asing, pembangkit tenaga listrik tertinggi?" Ye Junlin mengangkat senyuman di sudut mulutnya. "Licik, sama sekali tidak ada yang bagus." Setelah kembali ke rumah, Ye Junlin segera menghubungi Xiao Feng dan yang lainnya. "Datanglah ke Jiangbei secepatnya dan awasi seseorang." Ye Junlin memberi perintah. Xiao Feng membawa beberapa orang ke Jiangbei dan menatap Jefferson. Sore harinya, Jefferson berjalan-jalan ke Museum Jiangbei. Dia melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, "Sebentar lagi, tempat ini akan menjadi milik kita. Daxia Anda akan jatuh, dan baik wanita maupun pria akan menjadi budak kami." Sambil bercanda, Jefferson memasuki museum. Di dalam lemari di sebuah stan, ada sepotong meteorit yang sangat besar. Ini terjadi 13 tahun yang lalu, ketika sebuah meteorit jatuh ke Jiangbei. Belakangan diketahui bahwa potongan besi luar angkasa ini sangat berharga dan berukuran besar. Jadi ditempatkan di museum. Kakak-kakak. Lengan robot Jefferson mengeluarkan suara sambil mengepalkan tinjunya. Bang, retak, lemari kaca anti peluru itu meledak karena pukulannya. Anda harus tahu bahwa ini adalah kaca anti peluru yang diperkuat secara khusus yang bahkan tidak dapat diledakkan oleh meriam. Tapi dia menekan, Didi. Dia menekan alarm, dan sirene berbunyi keras. Tapi Jefferson dengan tenang mengambil meteorit itu dan pergi. Lalu bagaimana jika alarm terpicu? Bisakah semut ini menghentikannya? Yang mengejutkan Jefferson, tidak ada yang datang menghentikannya. Seluruh museum sepi, sekelompok sampah, mereka benar-benar pantas mendapatkan. Reputasi mereka, saya dilahirkan untuk menjadi budak. Jefferson berkata dengan marah ketika tidak ada yang datang untuk menghentikannya. Ketika dia sampai di pintu dengan meteorit di pelukannya, dia tercengang. Karena di depan pintu, Xiao Feng dan yang lainnya sudah menunggu. "Kamu benar-benar pencuri, beraninya kamu datang ke Daxia untuk mencuri barang?" tegur Xiao Feng. "Haha, mencuri sesuatu? Apakah aku mengambilnya? Daxia akan segera menjadi milik kita. Semua ini milik kita, bahkan ibu, istri, dan anak perempuanmu adalah milik kita." Menjadi budak dan berebut makanan dengan sekelompok anjing liar. Jefferson tertawa, tidak menganggap serius orang lain. Ketika semua orang di Xiao Feng mendengar ini, kemarahan mereka akan meledak. Tapi Ye Junlin pada akhirnya sangat bijaksana. "Minggir, atau aku akan membunuh kalian semua," kata Jefferson dengan marah. "Benarkah? Apakah kamu akan membunuh kami semua?" Xiao Feng dan yang lainnya menunjukkan momentum mereka. Ekspresi Jefferson berubah drastis.
Apakah mereka semua berada pada level tertinggi? Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Jefferson. 5 pembangkit tenaga listrik tertinggi akan muncul secara tiba-tiba. Ada banyak pembangkit tenaga listrik sudo tertinggi di belakangnya. Dapatkan, Ye Junlin memberi perintah, dan Xiao Feng serta yang lainnya segera bergerak. Meskipun Jefferson sangat kuat, dia masih dihadapkan pada begitu banyak master. Kamu berani datang ke Daxia untuk mencuri sesuatu. Kamu sangat berani. Ye Junlin mencibir. Bah, sekelompok budak, biarkan aku pergi secepatnya. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Teriak Jefferson dengan marah. Pah, Ye Junlin menamparkan wajah Jefferson dengan keras. Boom, kulit Jefferson terkoyak oleh tamparan ini, dan dia hampir mati. Jefferson tercengang. Dia baru saja menggunakan instrumen untuk mendeteksinya, dan tidak ada keraguan bahwa Ye Junlin adalah orang biasa. Mengapa dia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Tuan, apa yang harus kita lakukan? Xiao Feng meminta instruksi. Tangkap dia dulu, lalu kunci dia. Mencuri barang dari museum adalah kejahatan serius, kata Ye Junlin. Jefferson langsung panik. Kamu tidak bisa menangkapku. Aku tidak mencuri apapun, lagi pula. Ini milikku, dan Daxia akan segera menjadi milik kita juga. Teriak Jefferson. Pah, Ye Junlin menamparkan wajahnya lagi. Jefferson masih berteriak. Tahukah kamu siapa saya? Lepaskan saya segera. Saya dari kerajaan Elang Perang. Jika Anda menyinggung perasaan saya, Anda akan mati. Bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikan bahwa saya mencuri sesuatu? Jefferson tertawa sangat merajalela. Apakah kamu keterbelakangan mental? Ada kamera pengintai di mana-mana. Ye Junlin menepuk wajahnya. Kamu. Jefferson menatap Ye Junlin dengan marah. Bang, melihat anak laki-laki itu menatapnya, Ye Junlin meninju wajahnya, menyebabkan darah beterbangan. Kamu mencoba memelototiku lagi, Bang. Masih menatapku, Bang. Setelah Ye Junlin meninjunya beberapa kali berturut-turut, Jefferson sama sekali tidak bisa dikenali. Orang-orangnya juga jujur. Dia memandang Ye Junlin dengan ngeri. Saya merasa ngeri. Menurut rumor yang beredar, Daxia adalah sekelompok sampah. Semua orang di Daxia adalah pengecut dan pengecut. Setelah dibuli, kamu hanya bisa menelan amarahmu dan bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Mengapa dia bertemu begitu banyak orang jahat, bahkan orang biasa pun bisa begitu sombong? Dia meninju dan menendang pembangkit tenaga listrik tertinggi. Ini terlalu buruk, oke? Kamu bisa menangkapku, tapi kamu harus segera melepaskanku. Jefferson tersenyum. Dia tahu Daxia tidak berani menimbulkan masalah. Begitu rakyatnya mengetahuinya, mereka pasti akan menekan Daxia melalui kerajaan Elang Perang. Untuk menyelesaikan masalah ini, Daxia pasti akan melepaskannya. Selalu seperti ini, Daxia tidak ingin selalu menimbulkan masalah. Jadi dia akan menjadikan hal besar menjadi hal yang sepele. Jadi Jefferson tidak khawatir sama sekali. Bahkan ada senyuman di bibirnya. Dia memandang Ye Junlin dengan cukup arogan. Omong kosong. Bang, retak. Ye Junlin meninju dan menendang Jefferson. Aku menyerah, aku menyerah, aku menyerah, aku menyerah. Wajah Jefferson tidak terbuat dari mesin, melainkan terbuat dari daging dan darah asli. Di bawah pukulan berat Ye Junlin, daging dan darahnya telah lama dimutilasi. Dia juga tidak tahan, bawa dia kembali. Akhirnya, Xiao Feng dan yang lainnya membawa Jefferson ke kediaman Ye Junlin. Kunci dia di dalam sangkar besi besar. Kamu mengurungku seperti anjing, kamu. Jefferson hendak mengucapkan kata-kata kasar, tapi dia langsung terdiam saat melihat mata Ye Junlin. Tidak ada yang bisa membiarkan dia pergi tanpa perintahku. Perintah Ye Junlin, negeri Elang Perang. Segera diketahui bahwa Jefferson telah ditangkap. Pria berjaket itu menghancurkan meja. Sudah ku bilang jangan main-main, apakah sekarang baik-baik saja? Aku hampir kehilangan nyawaku, Tuan. Apa yang terjadi telah terjadi. Kita harus menyelamatkan Tuan Jefferson. Cepat beritahu War Eagle Nation dan minta mereka membawa orang-orang kembali ke Daxia.
Kata pria berjaket, dimengerti, ayo kita lakukan sekarang. Tuan telah mengetahuinya, Tuan Jefferson saat ini dipenjara di Jiangbei oleh Ye Junlin dari Daxia. Segera, mereka mengetahui di mana Jefferson berada. Pria berjas hujan segera berdiri. Apa, Ye Junlin, dia hanya orang biasa sekarang, tanpa posisi apapun. Mengapa dia harus memenjarakan saudara laki-laki saya? Kemudian pria berjas hujan tersenyum, ini lebih baik. Jika ya, mungkin agak merepotkan bagi Yan Longwei untuk memenjarakannya. Tetapi jika orang biasa memenjarakannya secara pribadi dan melukai saudara laki-laki saya, dia tidak hanya akan diambil kembali, tetapi kami juga akan membalas dan membuat mereka membayar. Kompensasi dan minta maaf itu benar, ayo kita lakukan dengan cepat. Jefferson, yang dikurung di dalam sangkar besi, terus menatap ke arah villa. Dia bersumpah jika dia keluar, dia harus membalas dendam pada Ye Junlin dengan kejam. Keluarganya harus utuh, terutama wanita. Saat ini, Ye Junlin sedang memberi makan anjing di kandang sebelahnya. Hal ini membuat Jefferson semakin marah. Apakah dia lebih buruk dari seekor anjing? Dia ingin mengutuk beberapa kali, tapi dia tidak berani. Dia hanya bisa mengepalkan tangannya dan menatap Ye Junlin. Dada, terdengar suara langkah kaki yang cepat. Xiao Feng dan yang lainnya ada di sini. Wajah mereka agak jelek. Tuan, saya, Xiao Feng sedikit ragu-ragu, katakan. Ye Junlin terus memberi makan anjing itu tanpa mengangkat kepalanya. Aku khawatir kita harus melepaskannya. Xiao Feng melirik Jefferson di dalam sangkar besi. Ketika Jefferson mendengar bahwa dia akan dibebaskan, dia langsung berseri-seri. Hahaha, sudah kubilang sebelumnya, kamu harus mengeluarkanku. Akan mudah bagimu ketika aku keluar. Jefferson langsung menjadi sombong, diam. Suara dingin Ye Junlin terdengar. Jefferson segera tutup mulut dengan patuh. Lebih baik menahannya sedikit lebih lama, itu tidak layak untuk dikalahkan. Aku tidak bilang biarkan dia pergi, Ye Junlin berkata dengan dingin. Xiao Feng tampak malu, tetapi Yan Longwei mengeluarkan perintah, mengizinkan kami melepaskannya. Kamu mengatakan bahwa kamu hanyalah orang biasa sekarang dan tidak memiliki hak atau kualifikasi untuk memenjarakannya. Dengan melakukan itu, kamu bahkan melanggar peraturan. Sekarang kerajaan Elang Perang sangat marah dan bahkan ingin membuat keributan tentang masalah ini untuk memaksa Daxia. Pengawal Yanlong memerintahkan kami untuk segera membebaskan orang-orang. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Feng, Jefferson tampak bangga. Daxia memang sekumpulan sampah, dia jelas ketahuan mencuri sesuatu. Anda juga harus menyuruhnya pergi dengan patuh, ini sangat keren. Tuan, jika Anda tidak keberatan, saya akan melepaskannya. Xiao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata ketika dia melihat keheningan Ye Junlin. Melambaikan tangannya pada saat bersamaan, beberapa anak buahnya hendak membuka sangkar besi dan melepaskan Jefferson. Tunggu, siapa yang berani? Raungan Ye Junlin membuat takut semua orang. Semua orang memandangnya dengan bingung. Tuan, saya juga mengikuti prosedur. Anda benar-benar tidak punya hak atau alasan untuk memenjarakannya, kata Xiao Feng. Ye Junlin tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah, kualifikasi dan hak apa yang kamu tanyakan padaku? Sudah kubilang, aku adalah warga biasa Daxia, apapun yang mengancam Daxia ada hubungannya denganku, ini benar, ini kualifikasi. Ye Junlin berteriak pada Xiao Feng dan yang lainnya, kamu bertanya kenapa? Dia mencuri barang dari museum di Daxia dan melanggar aturan Daxia. Inilah alasannya. Buktinya meyakinkan, kami akan mengurung dia. Xiao Feng dan yang lainnya semua ketakutan saat mendengar raungan Ye Junlin. Tidak ada yang berani bergerak lagi, keluar dari sini. Ye Junlin berteriak tidak sabar. Melihat Xiao Feng dan yang lainnya pergi, Jefferson langsung menjadi cemas. Hei, kamu tidak boleh pergi. Keluarkan aku secepatnya, aku masih di dalam. Dong dong dong, Jefferson menggedor sangkar besi itu dengan keras. Gerakan besar itu membuat Xiao Feng dan rombongannya berhenti.
Ye Junlin yang sedang memberi makan anjing itu tiba-tiba berdiri dan membuka kandang besinya. Bang, dia meninju Jefferson dan menjatuhkannya ke tanah. Bang 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 bang, Ye Junlin mendorongnya ke tanah dan memukulinya dengan keras. Pemukulan itu menyebabkan darah berceceran, dan Jefferson berteriak dengan liar. Belum lagi dia tidak berani melawan, sekarang kekuatannya diblokir dan dia tidak bisa menampilkannya sama sekali. Yang bisa dia lakukan hanyalah dipukuli. Coba ucapkan sepatah kata lagi. Ye Junlin memukuli Jefferson hingga setengah mati. Aku mohon ampun, aku mohon ampun. Jefferson terbaring di tanah memohon ampun. Darah mengucur dari mulutnya. Jefferson tidak dapat membayangkan bahwa orang biasa bisa begitu kejam. Biarkan aku mendengar suaramu lagi dan aku akan melepaskan cangkang besimu. Ye Junlin memelototi Jefferson. Jefferson gemetar ketakutan. Mesin di tubuhnya menyatu dengan daging dan darah. Jika mesinnya dilepas, apakah dia masih hidup? Apa yang kamu lihat? Kenapa kamu tidak segera pergi? Ye Junlin memelototi Xiao Feng dan yang lainnya. Xiao Feng dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka segera melarikan diri. Jefferson menangis. Saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti akan begitu menyedihkan. Masih disiksa oleh orang biasa. Dia bahkan tidak bisa membayangkan mengapa orang biasa bisa begitu sombong sehingga bahkan sekelompok pembangkit tenaga listrik tertinggi pun mau mendengarkannya. Dia hanya bisa berdoa dalam hatinya agar segera datang dan menyelamatkannya. Apa, Ye Junlin tidak akan membiarkan dia pergi? Yan Longwei juga terkejut saat mengetahui berita itu. Iya, secara logika, orang ini tidak bisa dilepaskan. Tapi pertama, tidak ada kerugian. Dan kedua, kerajaan Elang Perang mengharuskan kita harus melepaskannya untuk menyelesaikan masalah ini. Apa yang kamu lakukan? Maksud Junlin dengan ini? Ayo pergi dan bebaskan orang-orang secara langsung. Wang Qian dan Ren Yifan dari pengawal Yanlong bergegas ke Jiangbei. Keduanya ketakutan saat melihat Jefferson dikurung di dalam sangkar. Jika masalah ini menyebar maka akan menjadi masalah besar. Ye Junlin, apa yang kamu lakukan? Biarkan dia pergi secepatnya. Tahukah kamu siapa dia? Tokoh penting di kerajaan Elang Perang. Dia harus dilepaskan. Ini adalah perintah dari pengawal Yanlong, Wang Qian dan yang lainnya berteriak. Saya akhirnya bisa keluar. Saya akhirnya bisa membalas dendam. Jefferson langsung bersemangat saat melihat orang yang bisa mengambil alih masalah tersebut. Ye Junlin duduk di sana dan berkata dengan tenang. Di mana kunci sangkar besi itu? Ye Junlin menunjuk ke kunci tidak jauh dari situ. Fiu, Jefferson menghela napas lega. Benar saja, anak ini tetap menuruti perintah. Wang Qian dan Ren Yifan juga tersenyum. Bukankah Ye Junlin tidak sekuat yang dikatakan Xiao Feng dan yang lainnya? Bahkan Xiao Feng dan orang lain di belakangnya tampak terkejut. Tuan biarkan saja dia pergi. Ren Yifan dan dua orang lainnya bergegas mengambil kunci. Tetapi saat tangan mereka menyentuh kunci, terdengar suara seperti guntur. Siapa yang berani bergerak? Hah! Semua orang tercengang. Kuncinya ada di sana. Tapi siapa yang berani menyentuhnya? Ye Junlin tiba-tiba meninggikan suaranya, menakuti hati semua orang yang hadir. Terutama Wang Qian dan Ren Yifan. Betis mereka gemetar. Ren Yifan bahkan melepaskan tangannya dari kunci. Kuncinya jelas ada tepat di depan mereka, tetapi Wang Qian dan Ren Yifan hanya bisa menonton tanpa daya, tanpa niat sedikit pun untuk menjangkau. Inilah aura Ye Junlin. Tidak ada yang berani menyentuhnya sama sekali. Bahkan dalam persepsi semua orang, dia adalah orang biasa. Ye Junlin, apa maksudmu? Apakah kamu ingin terlibat dalam urusan Yan Longwei? Wang Qian bertanya dengan gemetar. Apakah ini hanya masalah Yan Longwei? Ini masalah Daxia. Ini adalah masalah yang menjadi perhatian setiap warga Daxia. Kamu harus segera pergi. Denganku di sini. Mustahil untuk melepaskannya. Jika kamu tidak, jangan lakukan itu. Daxia menyatakan pendiriannya, dan saya akan menyatakan pendiriannya untuk Daxia. Saya, Daxia, tidak takut pada siapapun. Jika orang asing melakukan kejahatan di Daxia, mereka harus menanggung akibatnya.
Ye Junlin mengungkapkan sikapnya. Ye Junlin, kamu gila. Aku benar-benar tidak percaya pada kejahatan ini hari ini. Jadi aku hanya ingin membuka sangkar besi dan melepaskannya, biarkan aku. Melihat apa yang dapat kamu lakukan, Wang Qian dengan tegas memilih mengambil kunci dan mendorongnya ke dalam sangkar besi, pergi ke sangkar. Kamu bisa mencobanya, Ye Junlin tersenyum. Retak, Wang Qian membuka sangkar besi. Membebaskan Jefferson, Tuan Jefferson, Anda bebas dan aman sekarang. Wang Qian tersenyum, Jefferson hampir menangis kegirangan. Bebas pada akhirnya, tapi saat ini, dia melihat Ye Junlin berjalan cepat menuju sisi ini. Retak, hati Jefferson mencelos dan ekspresinya berubah drastis. Apa yang akan kamu lakukan? Wang Qian merasakan Ye Junlin yang pembunuh dan bertanya tanpa sadar. Bang, Ye Junlin mengabaikannya dan langsung menendang Jefferson. Bang, dia ditendang 7 atau 8 meter jauhnya. Ye Junlin melangkah maju, menahan Jefferson dan memberinya ledakan lagi. Jefferson berteriak, Ren Yifan dan Wang Qian ketakutan. Kamu berani pergi tanpa persetujuanku? Kamu pikir aku tidak berani melepas cangkang besimu? Mata Ye Junlin membelalak dan dia menatap Jefferson. Saya percaya, Jefferson mengangguk cepat. Kembali, Ye Junlin mengutuk, Jefferson kembali ke sangkar besi dengan sedih dan menutup pintunya sendiri. Ini, Wang Qian dan Ren Yifan benar-benar bingung. Mengapa Jefferson begitu takut pada Ye Junlin? Dia adalah orang biasa. Jefferson adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Tentu saja Ye Junlin benar-benar kejam, mereka tertegun sejenak. Ye Junlin, kamu kurang ajar sekali. Beraninya kamu memukul Tuan Jefferson, kamu sengaja mencoba memperburuk keadaan. Iya, sekarang Yan Longwei telah memerintahkan pembebasannya, Anda tidak ada hubungannya dengan itu. Iya, Ye Junlin, kamu bagaimana bisa orang biasa mengganggu urusan Yan Longwei? Jangan lakukan hal yang tidak masuk akal, kita harus membawanya pergi hari ini. Wang Qian dan Ren Yifan juga mengungkapkan sikap mereka. Ye Junlin kembali ke tempat duduknya dan duduk, melambaikan tangannya, terserah. Orang itu ada di sana, kamu bisa membawanya pergi. Wang Qian dan Ren Yifan datang ke kandang lagi dan membukanya. Tuan Jefferson sudah pergi, kami akan mengantar Anda pergi. Keduanya berkata sambil tersenyum, tidak. Jefferson menggelengkan kepalanya dengan gila dan menyusut ke dalam. Saya tidak berani keluar sama sekali. Di saat yang sama, dia menatap Ye Junlin dengan ngeri. Ini, Ren Yifan dan Wang Qian benar-benar tercengang. Ayo, Tuan Jefferson, keluar dan biarkan saya melihat apa yang dia lakukan terhadap Anda. Keduanya tidak percaya pada kejahatan. Sapa Ren Yifan, bersambung.